kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi etika dalam komunikasi bisnis. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Uswatun Hasanah dengan NIM 2022-12114, Rahma Eka Safitri dengan NIM 2022-12119, Salsabila Juliana dengan NIM 2022-12124, Wulan Nur Indah S dengan NIM 2022-12139. Etika adalah salah satu norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sebagai nilai dan norma moral menuntut adanya tanggung jawab, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus memperhitungkan dampak dan resiko yang bisa saja merugikan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang etika yang berfokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman dalam perilaku dan pengambilan keputusan bisnis. Etika bisnis membahas apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dalam konteks operasi dan praktik bisnis. Hal ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, dan masyarakat secara umum. Etika bisnis bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang menjalankan bisnis dengan cara yang etis, transparan, dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah segala bentuk pertukaran informasi, ide, pendapat, dan instruksi baik disampaikan secara personal maupun non-personal, secara verbal dan non-verbal yang bertujuan untuk kepentingan organisasi yang berkaitan dengan kemampuan organisasi meraih keuntungan, baik bersifat material maupun spiritual. Komunikasi bisnis bertujuan untuk memberi informasi secara persuasi, kolaborasi, dan integrasi dengan audiens. Komunikasi bisnis mencakup berbagai bentuk dan saluran, termasuk rapat tatap muka, email, laporan tertulis, presentasi, media sosial, serta komunikasi melalui telepon atau video konferensi. Pengertian etika komunikasi bisnis. Secara umum, etika dalam komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai sebuah pandangan terhadap perilaku manusia yang baik atau tidak, baik ketika menjalin komunikasi bisnis satu sama lain. Etika merupakan sebuah kumpulan prinsip-prinsip atau standar etik yang mengarahkan perilaku individu atau organisasi. Selanjutnya, karakteristik etika komunikasi bisnis. Yang pertama, memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain. Yang kedua, mengelola hubungan dengan halayak. Yang ketiga, menyajikan informasi kepada halayak tanpa mengurangi atau menahan informasi penting. Yang keempat, memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda bagi halayak. Yang kelima, memastikan bahwa seluruh informasi akurat dan dapat dijangkau. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis. Yang pertama, kejujuran dan kehandalan. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dalam komunikasi. Artinya, kita harus selalu memberikan informasi yang akurat dan lengkap, jangan melebih-lebihkan dan menyesatkan. Yang kedua, transparansi dalam komunikasi. Dalam hal ini berarti komunikasi perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan jelas terkait operasional bisnisnya. Yang ketiga, penuh perhatian dan empati. Mendengarkan sudut pandang orang lain, mencoba memahaminya, serta menunjukkan rasa empati adalah prinsip penting. Yang terakhir adalah menghormati kepentingan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus diperlakukan dengan baik, dihormati, dan mendapatkan perhatian yang layak. Ada 4 dampak positif terhadap etika komunikasi bisnis. Yang pertama, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal. Contoh kasus, PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek HIT. Sayangnya,
merek itu pada tahun 2000 membawa kabar buruk. Salah satunya mengandung zat yang dinilai banyak menyebabkan risiko serius seperti keracunan karena bahan pestisida. Pihak kesehatan menilai risiko ini bisa berakibat fatal apabila terhirup oleh manusia. Bahkan, lebih parahnya, obat nyamuk ini dapat menyebabkan kematian apabila terlalu sering menghirup obat tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, pada waktu itu, perusahaan di bawah naungan PT Megasari Makmur telah melanggar etika prinsip bisnis kejujuran dan banyak peraturan yang dikenai pasal berlapis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasal 4 tentang hak konsumen. Yang kedua, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Yang ketiga, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku. Yang terakhir, pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakan yang dilakukan. Dalam penyelesaian, PT Megasari Makmur harus meminta maaf dan juga bersedia menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Setelah itu, mereka harus mengajukan izin untuk memproduksi lagi, namun produk kali ini harus dipastikan sesuai dengan standar yang telah berlaku. Dengan ketentuan menciptakan menggunakan formula yang berbeda sehingga tidak berbahaya terhadap pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.